Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Islami dengan NIM D0103230114. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan database saya dalam pelajaran aplikasi komputer bisnis, dan video kali ini juga akan menjadi penilaian untuk akhir semester saya. Baik, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke dalam materi yang pertama. Baiklah, topik pembahasan dalam presentasi kali ini ialah cara menggunakan XM, cara menggunakan database, cara masuk ke dalam database, cara membuat database, belajar menggunakan rumus create, alter, drop, dan rename, dan belajar menggunakan fungsi DML. Pembahasan-pembahasan ini akan saya presentasikan dalam presentasi dan video kali ini. Sebelum masuk ke dalam materi pertama, kita perlu tahu apa itu database. Definisi dari database adalah, database merupakan suatu kegiatan membuat atau mengolah suatu data yang dilakukan dalam komputer atau laptop yang bertujuan untuk agar bisa membuat data secara otomatis. Jadi, sebelum kita tahu cara membuat database, kita perlu tahu apa itu definisinya. Dan ini adalah definisinya. Baiklah, kita akan langsung ke dalam materi yang pertama, yaitu cara penggunaan XM. XM merupakan salah satu aplikasi yang biasanya dirujuk dalam pembuatan database. Dalam pelajaran aplikasi komputer bisnis di Politeknik Negeri Banjarmasin, kami menggunakan XM sebagai rujukan untuk membuat database. Untuk mendownload XM, kalian tinggal download dengan cara masuk ke dalam web XM yang ada di Google, lalu kalian download XM for Windows yang paling bawah. Seperti ini. Setelah terdownload, maka akan muncul installernya dalam file downloadan di laptop. Setelah itu, untuk memasang aplikasi, kalian tinggal masuk ke dalam installernya, bisa kalian tekan klik 2 kali, maka installernya akan masuk, dan kalian setelah itu oke saja seluruh ketentuan yang diberikan oleh XM, maka XM akan secara otomatis terdownload di dalam aplikasi komputer atau laptop kalian. Jika setelah XM telah masuk, setelah itu kalian bisa masuk ke dalam XM, dan di control panelnya telah tersedia beberapa database yang bisa kalian buat, seperti MySQL, FileZilla, dan lain-lain. Baiklah, jika kalian telah masuk ke dalam aplikasi XM, maka kalian akan melihat kontrol panel XM. Di sana ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Untuk pembuatan database, saya menggunakan MySQL. Jadi, yang kalian harus lakukan adalah nyalakan MySQL dengan cara tekan tombol Start. Jika tidak terjadi error ataupun kesalahan dalam mendownload aplikasi XM, maka MySQL akan running atau berjalan dengan baik, dan MySQL akan nyala dengan memiliki tanda, memiliki nomor di sini, dan portnya 3306. Baiklah, setelah kalian telah menyalakan XM dan menyalakan MySQL, maka kalian akan menekan Windows plus R, dan ini digunakan untuk masuk ke dalam command prompt. Command prompt adalah tempat untuk membuat database yang akan kita gunakan untuk membuat database di slide selanjutnya. Caranya cukup mudah dengan cara cuma menekan Windows dan R secara bersamaan. Lalu setelah itu kalian ketik cmd, lalu kalian enter atau OK, terserah kalian saja. Maka kalian akan masuk ke dalam command prompt yang berwarna hitam ini.
Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses pembuatan database. Proses pembuatan database ini, kita akan menggunakan rumus CDC exam MySQL bin. Rumus ini digunakan untuk login ke dalam MySQL untuk pertama kalinya. Dan jika kalian telah benar meletakkan file di dalam file C atau local disk di dalam laptop, maka dia akan tertulis OK dan akan muncul rumus yang selanjutnya. Rumus yang selanjutnya adalah kita akan menggunakan root untuk masuk ke dalam MySQL, maka kita akan menggunakan rumus MySQL u root. Jika kalian telah benar mengetiknya, maka dia akan masuk ke dalam MariaDB, dan di dalam MariaDB kita bisa langsung membuat database, yaitu database perbankan, seperti yang ada di contoh di dalam foto ini, dengan cara create database perbankan. Create database artinya kita akan membuat database dengan nama perbankan. Setelah kita membuat database perbankan, karena sebelumnya MariaDB-nya masih nol, atau kita tidak menggunakan database sama sekali, setelah itu kita use perbankan, seperti di sini, use perbankan titik koma, maka MariaDB-nya akan berubah menjadi perbankan. Jika MariaDB telah berubah menjadi perbankan, maka kita telah menggunakan database perbankan. Baiklah, setelah itu kita akan membuat sebuah tabel, yaitu tabel nasabah dan cabang bank yang ada di dalam presentasi ini, dengan cara rumus create table. Create table adalah rumus untuk membuat sebuah tabel. Baiklah, untuk rumus membuat tabel pertama dengan cara create table nasabah, ID nasabah, integer, primary key, nama nasabah, varchar 45, not null, koma alamat nasabah, varchar 255, not null. Kalian bisa mengikuti kata-kata yang telah saya berikan tanda merah di sini untuk membuat tabel nasabahnya. Baiklah, bisa kalian lihat di foto ini. Jika kalian benar dan tidak ada kesalahan dalam pengetikan, maka akan tertulis query OK, dan kalian bisa melanjutkan pengerjaan kalian. Dan untuk mengeceknya, kalian bisa dengan cara dash nasabah, karena kita membuat tabel nasabah. Untuk rumus yang kelima, yaitu create table cabang bank, itu menggunakan rumus create table cabang bank, kode cabang varchar 20, primary key, koma nama cabang varchar 45, unique not null, koma alamat cabang varchar 255 not null. Rumus ini adalah rumus untuk membuat tabel cabang bank. Jadi, bisa dilihat kita di atas membuat tabel nasabah, di bawah kita membuat tabel cabang bank. Jadi, kata kuncinya adalah cabang bank dan nasabah yang ada di sini. Kalian bisa membuat tabel apapun, terserah kalian, bisa disesuaikan dengan cara kalian edit saja kata-kata yang ada di sini. Karena ini adalah kata kuncinya. Untuk mengecek pengerjaan hasil dari tabel cabang bank, kalian bisa dengan cara mengetik dash cabang bank seperti yang ada di sini. Maka dia akan membuat tabelnya secara otomatis. Oke, kita akan ke rumus yang berikutnya. Rumus ini adalah rumus untuk membuat tabel rekening. Rumusnya ialah create table rekening, buka kurung, no rekening, integer, primary key, kode cabang, FK, varchar 20, references cabang bank, kode cabang, on delete, cascade, on update, cascade, pin varchar 20, default, petik 1, 1, 2, 3, 4, petik 1, not null, saldo integer, default, not null, not null. Rumus ini merupakan rumus untuk membuat tabel rekening dalam database. Jadi kata kuncinya seperti yang sebelumnya ialah tabel rekeningnya yang ada di sini. Dan untuk yang no rekening, kode cabang FK, cabang bank, itu adalah sebuah data-data yang akan kita masukkan ke dalam tabelnya. Yang ada di sini, no rekening, kode cabang, PIN, dan saldo.
Untuk mengecek tabel rekeningnya, kita bisa menggunakan dengan rumus dash rekening titik koma seperti yang ada di sini, maka akan terbuat tabelnya secara otomatis. Baiklah, kita akan ke rumus yang selanjutnya, yaitu membuat tabel transaksi. Dengan menggunakan rumus create table transaksi, buka kurung not transaksi serial primary key, ID nasabah FK, integer references nasabah, ID nasabah on delete set null on update cascade, no rekening FK, integer references rekening no rekening on delete set null on update cascade, jenis transaksi varchar 20 default petik debit petik not null tanggal date time not null default current timestamp jumlah integer not null cek jumlah sama dengan lebih dari 20.000. Tabel ini adalah tabel untuk membuat transaksinya. Jadi, seperti kata kuncinya yaitu transaksi, jadi tabel ini digunakan untuk membuat transaksinya. Isi tabel ini adalah nomor transaksi, ID nasabah, nomor rekening, lalu jenis transaksi, tanggal, dan jumlah. Untuk jumlah uangnya, di sini ada contohnya yaitu 20.000. Default uangnya adalah debit, seperti yang ada di rumus ini. Jadi uangnya akan masuk ke dalam debit. Baiklah, kita akan menuju ke rumus yang selanjutnya. Baiklah, kita akan ke pembuatan rumus tabel selanjutnya, yaitu membuat tabel untuk nasabah yang telah mempunyai rekening, yaitu dalam bahasa Inggris nasabah has rekening. Rumusnya ialah create table nasabah has rekening, buka kurung ID nasabah FK, integer references nasabah, buka kurung ID nasabah, tutup kurung on delete cascade, on update cascade, no rekening FK, integer references rekening, buka kurung no rekening, tutup on delete cascade, on update cascade, primary key, dalam kurung ID nasabah FK, no rekening FK, tutup kurung 2 kali, lalu kita beri titik koma. Seperti inilah bentuk dari rumusnya. Jadi di sini kita membuat tabel untuk para nasabah yang telah memiliki rekening. Bisa dilihat di sini. Baiklah, untuk rumus selanjutnya adalah show tables. Show tables adalah rumus untuk memperlihatkan tabel-tabel apa sajakah yang telah kita buat sebelumnya. Dan di sini telah ada contohnya. Kita tinggal tekan show tables, titik koma, maka akan terbuat tabel atau list-list mengenai tabel-tabel apa saja yang telah kita buat. Baiklah, kita akan ke dalam materi yang selanjutnya. Baiklah, ini adalah rumus selanjutnya. Rumus selanjutnya adalah kita akan menggunakan alter table. Alter table adalah membuat atau mengedit suatu table yang telah kita buat sebelumnya. Jadi, rumus alter table ini adalah untuk mengedit, bukan membuat. Rumus alter table pertama adalah alter table nasabah add nama cabang varchar 57 titik koma. Jadi maksud dari rumus ini adalah kita memasukkan nama cabang dengan varchar 57 ke dalam tabel nasabah yang telah kita buat sebelumnya. Untuk mengecek apakah kita telah masuk apakah nama cabangnya telah masuk, kita bisa cek dengan cara dash nasabah seperti yang sebelumnya. Untuk mengecek tabel, maka nama cabangnya akan masuk secara otomatis jika kalian telah benar mengerjakannya. Seperti ini. Baiklah, untuk rumus selanjutnya adalah alter table nasabah modify nama cabang 112 not null. Rumus ini digunakan untuk mengedit nama cabang yang sebelumnya dengan varchar 57, ingin kita edit varcharnya saja dengan cara rumus modify. Jadi, maksud dari rumus ini adalah kita akan mengedit tabel nasabah, tapi kita akan mengedit pada nama cabangnya saja. Dan kita hanya merubah nomor varcharnya di sini.
dengan nomor 112. Untuk mengecek apakah pengerjaan kita betul, kita bisa cek lagi dengan cara dash nasabah titik koma. Kita bisa lihat perbandingannya antara dua contoh di atas dan di bawah. Nama cabang sebelumnya varchar 57 menjadi nama cabang varchar 112. Baiklah, kita akan ke materi yang selanjutnya mengenai alter table. Baiklah, ini adalah rumus alter table yang selanjutnya, yaitu drop. Rumus ini digunakan untuk menghilangkan tabel yang telah kita buat. Seperti di contoh, yaitu alter table nasabah drop nama cabang. Jadi, di slide sebelumnya kita membuat nama cabang, di slide ini kita akan menghilangkan nama cabang tersebut. Kita tinggal mengetik alter table nasabah drop nama cabang titik koma, maka tabel itu akan hilang. Bisa kita lihat di sini, kita mengeceknya dengan cara dash nasabah, maka di sini tidak ada lagi tabel untuk nama cabang. Di sini akan kembali seperti normal, yaitu ID nasabah, nama nasabah, dan alamat nasabah. Baiklah, untuk rumus selanjutnya, yaitu merubah. Di sini, kita menggunakan rumus alter table nasabah change nama nasabah menjadi nama dengan varchar 50. Sebelumnya varcharnya 45. Jadi di rumus ini kita mengganti nama nasabah yang sebelumnya nama nasabah di sini menjadi nama. Seperti ini saja rumusnya. Maka jika kita dash nasabah, nama nasabah akan menjadi nama. Baiklah, kita akan ke rumus alter table yang terakhir, yaitu alter table merename nama dari nasabahnya atau nama tabelnya. Caranya adalah alter table nasabah rename to NSB, karena di sini saya ingin merubah namanya menjadi NSB. Dapat terlihat di sini dengan cara show tables, nasabah berubah menjadi NSB. Jadi di sini kita mengganti judul nama dari tabel tersebut. Sebelumnya kita mengganti isi tabelnya, di sini kita mengganti nama tabelnya secara langsung. Jadi di sini namanya menjadi NSB, bukan nasabah lagi. Baiklah, setelah ini kita akan belajar menggunakan cara fungsi DML, yaitu Data Manipulation Language. Baiklah, berikut ini adalah fungsi DML. Fungsi ini adalah fungsi untuk memasukkan value dari nasabah atau data-data nasabah yang telah kita siapkan. Di sini ada contoh, yaitu ada 5 nama nasabah, 5 nomor nasabah, dan 5 alamat nasabah. Bisa kita lihat di contoh ini, ada nasabah bernama Maulana, Nadia, Alvito, Iksan, dan Zakaria. Mereka memiliki domisili yang berbeda-beda. Jadi, rumusnya adalah insert into nasabah values. Buka kurung 1, petik 2, Maulana, petik 2, petik 2, Banjarmasin, petik 2, tutup kurung. Koma, lalu kita masukkan lagi data selanjutnya. Sampai seterusnya, langsung kita beri titik koma. Jika betul, maka akan tertulis query OK. Dan kita bisa mengeceknya dengan rumus select from nasabah. Di sini telah terlihat select from nasabah, tabelnya telah terbuat yang berurutan dari 1 sampai 5. Baiklah, kita akan ke rumus yang selanjutnya, yaitu rumus update. Rumus update adalah untuk memodifikasi data-data nasabah yang telah kita buat. Di sini kita bisa memodifikasi domisili suatu nasabah dengan cara update nasabah set alamat nasabah sama dengan Banjarmasin where ID nasabah 5. Jadi sebelumnya Zakaria yang berdomisili di Kota Baru, kita update di sini menjadi Banjarmasin karena beliau telah berpindah ke Banjarmasin. Maka di sini telah terubah Zakaria menjadi Banjarmasin. Setelah itu
kita akan menggunakan rumus delete. Di sini rumus delete adalah kita akan menghapus nama nasabah yang telah kita buat. Dengan contoh delete from nasabah where ID nasabah sama dengan 1. Jadi maksud dari rumus ini adalah kita akan menghapus nasabah yang dari nomor urut 1. Maka bisa dilihat dari contoh ini, nasabah dengan nomor urut 1 telah menghilang, yaitu Maulana. Baiklah, rumus selanjutnya yaitu menggunakan rumus select from nasabah where alamat nasabah sama dengan Banjarmasin. Dari maksud rumus ini adalah rumus ini menspesifikasikan kepada alamat nasabah yang berada di Banjarmasin. Jadi di sini nasabah-nasabah yang berada di Banjarmasin akan terbuat secara otomatis, sedangkan nama nasabah yang berada di luar dari Banjarmasin tidak akan muncul. Seperti yang ada di contoh ini, nasabah yang berada di Banjarmasin adalah Nadia dan Zakaria. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan rumus select from nasabah where nama nasabah adalah Alvito. Di sini bisa kita lihat nama nasabahnya adalah Alvito. Kita mencari Alvito. Jadi, secara spesifik kita menyebutkan Alvito di sini, lalu akan muncul nama Alvito. Jika nama nasabah ada dua Alvito, kemungkinan akan ada dua nama Alvito yang muncul di sini dengan nomor urut yang berbeda dan mungkin alamat yang berbeda. Baiklah, kita akan ke rumus selanjutnya, yaitu select from nasabah order by nama dash. Rumus ini akan membuat nama-nama nasabah berurutan yang huruf awalnya Z hingga ke A. Bisa dilihat di sini, Zakaria menjadi yang nomor pertama meskipun ID nasabahnya 5, dan Alvito menjadi nomor yang ketiga meskipun Alvito berada di terakhir meskipun nama ID-nya di sini nomor 3. Lalu selanjutnya adalah rumus NSB order by nama ASC. Di sini maksudnya adalah seperti yang di atas, namun ini kebalikannya. Jadi dia akan mengurutkan nama nasabah dari A hingga ke Z. Bisa dilihat di sini, Alvito menjadi yang paling atas dan Zakaria menjadi yang paling bawah. Kebalikan dari rumus yang di atas. Setelah itu, ini adalah rumus yang terakhir, yaitu rumus select nasabah nama from NSB. Maksud dari rumus ini adalah kita hanya menginginkan nama nasabahnya saja. Jadi, kita hanya memasukkan nama nasabahnya saja di sini, yaitu kita hanya minta tabel nasabah yang berupa nama saja. Jadi, secara spesifik kita minta namanya saja, sehingga alamat nasabah dan ID nasabah akan hilang, seperti yang ada di contoh. Setelah itu, kita akan menggunakan select from nasabah, where nama like petik n persen petik titik koma. Maksudnya dari rumus ini adalah mencari nasabah yang memiliki huruf awalan nama N besar. Maka seperti yang ada di contoh, nama Nadia yang memiliki huruf N besar akan termuat di sini. Jika ada nama nasabah selain Nadia yang memiliki huruf N besar, maka nama nasabah tersebut juga akan termuat di sini karena namanya berawalan huruf N. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Ini adalah hasil presentasi dan pembuatan database saya selama belajar Aprikombis di Politeknik Negeri Banjarmasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.